Pada tahun 614 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dakwahnya dan mengajak masyarakat umum untuk memeluk Islam. Dan ini menjadi titik awal dimulainya dakwah secara terang-terangan. Di belahan bumi lain terdapat dua peristiwa penting pada saat yang bersamaan. Yang pertama adalah perebutan dan penjarahan Al-Quds atau Yerusalem oleh Persia Sasan. Dan yang kedua adalah penghancuran kerajaan Ghassan oleh Persia Sasan. Dan inilah kronologi lengkap tahun 614 Masehi. Bukit Sofa menjadi saksi perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Di tempat inilah beliau menyeru kaum Quraisy secara terang-terangan perihal ajaran Islam. Ketika akan memulai dakwah jahriyah, Abu Thalib berkata, "Kami tidak bisa membantumu atau menerima semua nasihatmu atau mempercayai kebenaran ucapanmu. Mereka dari keluarga ayahmu ini sudah sepakat dan aku salah satu dari mereka. Namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang kau inginkan. Maka teruskanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan selalu melindungimu. Hanya aku pribadi belum siap untuk meninggalkan agama Abdul Muthalib." Dengan bekal perlindungan dari sang paman ini, Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan dakwahnya secara terbuka kepada penduduk Mekah. Beliau mendaki Bukit Safa. Di puncak batunya yang paling tinggi beliau menyeru, "Ya Sabahah." Seruan ini merupakan seruan peringatan yang lazim digunakan untuk mengabarkan adanya serangan musuh atau terjadinya peristiwa besar. Kemudian Rasulullah memanggil suku Quraisy kabilah per kabilah. Bani Fihr, Bani Abdi Manaf, dan Bani Abdul Muthalib semua diseru. Mereka segera mendatangi beliau, termasuk Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepada mereka, "Menurut kalian, kalau kukabarkan bahwa ada pasukan berkuda di lembah di kaki gunung yang hendak menyerang kalian, percayakah kalian kepadaku?" Mereka menjawab, "Tentu, kami tidak pernah sekalipun mendapatimu berdusta. Kami tidak pernah mendapatimu berkata-kata kecuali benar." Beliau melanjutkan sabdanya, "Ketahuilah bahwa aku adalah pemberi peringatan kepada kalian tentang siksa yang maha dahsyat. Perumpamaanku dengan kalian adalah ibarat seseorang yang melihat adanya musuh, lalu bergegas mencarikan dan menunjukkan tempat yang tinggi agar kalian terhindar dari serbuan mereka. Dia khawatir pihak musuh akan mendahului menyerangnya, maka dia memanggil-manggil ya Sabahah." Selanjutnya Rasulullah SAW menyuruh mereka kepada kebenaran dan mengingatkan mereka akan siksa Allah. Beliau bersabda, "Wahai saudara-saudara Quraisy, tukarkanlah jiwa kalian demi Allah. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka, sebab aku tidak membawa bahaya ataupun manfaat yang bisa menghindarkan kalian dari siksa Allah. Aku sama sekali tidak bisa membantu untuk menghindar dari siksa Allah." Setelah memberikan peringatan secara umum kepada kaum Quraisy, Nabi Muhammad SAW kemudian menyeru nama-nama kabilah satu persatu, mulai dari Bani Ka'ab bin Lu'ay, Bani Qusay, Bani Abdi Manaf, Bani Abdi Syams, Bani Hashim, sampai Bani Abdul Muthalib. Kepada mereka semua, Nabi Muhammad mengingatkan, "Selamatkanlah diri kalian dari siksa Allah, sebab aku tidak membawa bahaya ataupun manfaat yang bisa menghindarkan kalian dari siksa Allah. Aku sama sekali tidak bisa membantu kalian menghindar dari siksa Allah." Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh secara khusus paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib dan bibi beliau Safiyah binti Abdul Muthalib. Kepada masing-masing Nabi Muhammad menyatakan, "Aku sama sekali tidak bisa membantumu menghindar dari siksa Allah." Setelah Nabi Muhammad SAW selesai menyampaikan peringatan,
Orang-orang pun berpencar membubarkan diri. Tidak ada sedikit pun respon dari mereka, kecuali Abu Lahab seorang yang menanggapi Rasulullah SAW dengan cara yang buruk. Katanya, celakalah engkau selama-lamanya. Hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami semua? Setelah itu, turunlah firman Allah, surat Al-Ahzab ayat 1-5. Dakwah jahriyah di Bukit Safa menjadi tonggak awal dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam di Mekah hingga ke penjuru dunia. Dan meskipun awalnya menghadapi tantangan yang berat, dakwahnya secara bertahap membangun pondasi bagi umat Islam yang kuat dan berkomitmen. Pesan moral dan keadilan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Bukit Safa ini terus mengilhami jutaan jiwa hingga hari ini. Kerajaan Ghassan yang juga dikenal sebagai Ghassanid adalah sebuah kerajaan Arab Kristen yang bersekutu dengan Kekaisaran Bizantium. Pada tahun 614 Masehi, Kekaisaran Persia Sassanid berhasil menghancurkan kerajaan ini sebagai bagian dari kampanye militer mereka melawan Bizantium. Dan berikut adalah kisah mengenai peristiwa tersebut. Kerajaan Ghassan didirikan oleh suku Ghassan. Kaisar ini berada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yordania, Suriah, dan sebagian dari Arab Saudi. Ghassanid memainkan peranan penting sebagai buffer state antara Kekaisaran Bizantium dan suku-suku Arab di semenanjung Arabia. Sebagai sekutu Bizantium, Ghassanid melindungi perbatasan selatan Kekaisaran dan memeluk agama Kristen yang memperkuat ikatan mereka dengan Bizantium. Ketika perang antara Bizantium dan Persia Sassanid berkecamuk, wilayah Ghassan menjadi salah satu medan pertempuran. Ghassanid sebagai sekutu Bizantium menjadi target strategis bagi Persia untuk melemahkan pertahanan Bizantium. Pada tahun ini, tahun 614, pasukan Persia Sassanid yang dipimpin oleh Jenderal Shahrabaz melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Ghassanid. Serangan ini bukan hanya bertujuan untuk mengalahkan Ghassanid, tetapi juga untuk menguasai jalur-jalur penting yang menghubungkan berbagai wilayah Kekaisaran Bizantium. Pasukan Persia berhasil mengalahkan tentara Ghassan dan menghancurkan ibu kota mereka. Kota-kota dan desa-desa dibakar dan banyak penduduk yang dibunuh juga diperbudak. Pemimpin Ghassan, Al-Munzir IV, beserta keluarganya ditangkap atau terbunuh dalam pertempuran. Penghancuran ini mengakhiri keberadaan politik dan militer kerajaan Ghassan sebagai entitas independen. Penaklukan ini juga serangkaian dengan penaklukan Persia Sassan terhadap Yerusalem. Penghancuran Ghassanid menciptakan kekosongan kekuasaan di wilayah tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh suku-suku Arab lainnya. Ketidakstabilan ini juga membuka jalan bagi invasi Muslim Arab pada pertengahan abad ke-7. Kekalahan Ghassan melemahkan posisi Bizantium di wilayah Arab. Mereka kehilangan sekutu penting yang selama ini membantu mempertahankan perbatasan selatan Kekaisaran dari serangan musuh. Penaklukan ini juga mencerminkan pergeseran kekuatan di Timur Tengah, di mana Persia Sassan berhasil meraih kemenangan besar, meskipun hanya sementara, sebelum akhirnya kekaisaran mereka juga jatuh di bawah invasi Muslim Arab pada Perang Qadisiyah. Penghancuran kerajaan Ghassan pada tahun 614 oleh Kekaisaran Persia Sassan adalah salah satu episode penting dalam sejarah Timur Tengah. Peristiwa ini menandai akhir dari sebuah kerajaan Arab Kristen yang berpengaruh dan mengubah dinamika politik dan militer di wilayah tersebut. Konflik antara Bizantium dan Persia
serta kehancuran Ghassan membuka jalan bagi perubahan besar yang akan datang dengan kebangkitan Islam dan penaklukan Arab di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 614 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Kekaisaran Persia Sasanid dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai penjarahan Yerusalem. Peristiwa ini terjadi di tengah konflik yang lebih luas antara Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia Sasanid yang dikenal sebagai Perang Romawi Persia, berlangsung dari tahun 602 hingga 628 Masehi. Pada awal abad ke-7, Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Persia Sasanid terlibat dalam perang yang panjang dan melelahkan. Perang ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ambisi teritorial dan persaingan kekuasaan antara kedua kekaisaran. Kekaisaran Bizantium mengalami banyak kesulitan, termasuk ketidakstabilan internal dan masalah ekonomi. Hal ini membuat mereka rentan terhadap serangan dari luar. Pada tahun ini, tahun 614 Masehi, pasukan Persia dipimpin oleh Jenderal Shahbaraz berhasil menyerbu dan merebut Yerusalem. Pasukan Persia dibantu oleh aliansi lokal termasuk orang Yahudi yang sebelumnya dianiaya oleh Bizantium. Setelah berhasil merebut kota, pasukan Persia melakukan penjarahan besar-besaran. Banyak bangunan dihancurkan, termasuk gereja-gereja Kristen. Relikui suci seperti True Cross yang diyakini sebagai salib asli Yesus diambil dan dibawa ke Persia. Banyak penduduk kota, termasuk umat Kristen, dibunuh atau dipaksa mengungsi. Sebagian besar populasi Yahudi di Yerusalem yang mendukung Persia juga mendapat perlakuan buruk setelah pengambil alihannya. Peristiwa ini tentu saja memperburuk hubungan antar komunitas Yahudi dan Kristen di wilayah tersebut, mengingat peran beberapa orang Yahudi dalam membantu pasukan Persia. Pada tahun selanjutnya, di 629 Masehi, Kaisar Bizantium Heraklius baru berhasil merebut kembali Yerusalem dari Persia. Dan ia mengembalikan True Cross ke Yerusalem dan mengadakan upacara besar-besaran untuk merayakan kemenangan ini. Perang yang berkepanjangan dengan Bizantium melemahkan Kekaisaran Persia Sasanid secara signifikan, yang berkontribusi pada jatuhnya kekaisaran tersebut oleh invasi Muslim Arab pada pertengahan abad ke-7 atau yang kita ingat dalam peristiwa Perang Qadisiyah. Penjarahan Yerusalem oleh Persia Sasanid yang terjadi pada tahun 614 ini merupakan salah satu episode tragis dalam sejarah kota suci ini. Peristiwa tersebut mencerminkan konflik kekaisaran yang lebih besar antara Bizantium dan Persia, serta dampak jangka panjang yang dirasakan oleh komunitas lokal di wilayah tersebut. Penjarahan ini juga pengingat bagi kita akan kerapuhan perdamaian dan betapa cepatnya kekuasaan bisa bergeser. Sejarah Yerusalem, sejarah Al-Quds yang dipenuhi dengan konflik dan penaklukan terus menjadi cerminan dari perjuangan umat manusia untuk menguasai tempat-tempat yang dianggap suci dan penuh makna. Terima kasih teman pecinta sejarah telah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa.